Jadi belakangan ini banyak banget dari kalian yang komen atau bahkan nge-DM gue untuk membahas salah satu karakter misterius yang ada di serial Gumball, yaitu The Clown atau Sang Badut. Ya mengingat udah lama banget gue nggak ngebahas soal serial Gumball, jadi yaudahlah gue bakal coba bahas tentang ini. Dan juga gue udah mulai agak resah aja sih dengan FYP TikTok gue yang isinya tuh ya pada ngomongin soal karakter ini. Like kayak banyak banget gitu orang buat video-video creepy mengenai karakter ini. Dan pada kayak wah anjir selama ini tuh kayak ini karakter ternyata dibalik semua ini loh. Yang padahal ya kalau misalnya kalian mengulik lebih dalam, ini sebenarnya biasa aja dan malah kayak tipikal serial Gumball pada umumnya. Jadi ya mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, sebelum gue membahas siapakah karakter ini, pertama-tama gue bakal sebutkan kapan saja ia pernah muncul di serial utama. Sang Badut atau The Clown pertama kali muncul dalam episode Procrastinator, yaitu di mana ketika Gumball diminta untuk membuang sampah oleh ibunya, tetapi ia malah terus menunda-nunda. Dan ketika ia dan Darwin sedang saling menggambar diri mereka, tiba-tiba Sang Badut muncul dari jendela. Kedatangannya ini adalah ia menyampaikan pesan dari Nicole untuk meminta Gumball segera menyelesaikan tugasnya, kalau tidak ia akan menerima kemarahan yang sangat besar dari ibunya. Kemunculan pertamanya ini sangatlah ikonik. Gak hanya terkesan creepy, tapi melihat bagaimana momen ini terjadi sebenarnya cukup lucu. Apalagi ketika melihat Gumball yang ketakutan pas melihat Sang Badut muncul, itu merupakan sebuah momen creepy yang bisa digabungkan dengan komedi. Kemunculan berikutnya adalah dalam episode The Saint, di mana dalam episode ini, Gumball berusaha menghancurkan batas dari kebaikan yang dimiliki oleh Ellen. Dalam salah satu usahanya, Gumball menunjukkan sebuah acara kepada Ellen yang berisikan Sang Badut sedang membuat balon binatang dari orang-orang balon seperti Ellen. Namun bukannya merasa ngeri ataupun marah, Ellen malah tetap bersikap baik karena mendengar suara kebahagiaan anak-anak yang melihat apa yang dilakukan oleh Sang Badut. Ketimbang sebelumnya, momen ini sebenarnya lebih disturbing dan agak cukup mengganggu kalau misalnya menurut gua sih. Terutama kalau mendengar dari teriakan para balon yang sedang dibentuk menjadi balon binatang, menurut gue itu agak kacau sih. Now who wants to see balloon tricks? Tapi ya, ini masih di batas wajar dari serial Gumball. Berikutnya, ia muncul dalam episode The Compilation, di mana episode ini sebenarnya berisikan kompilasi dari segmen random yang ada di dunia Gumball. Di suatu segmen di mana Gumball, keluarganya, dan warga Elmore sedang menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Weird Like You and Me, di mana Sang Badut juga ikutan bernyanyi dengan suara mengerikannya. Nobody's a nobody and everybody is weird like you and me. Di momen ini sebenarnya nggak ada hal yang mengerikan, cuman ya dia hanya bernyanyi dengan suara khasnya gitu loh. Mungkin buat kalian yang punya fobia dengan badut pasti bakal tetap merasa creepy sih dengan scene ini. Selanjutnya dalam episode The Choice, di mana ketika Nicole sedang mengingat masa lalunya, bagaimana ia bisa sampai di titik ini. Kita ditampilkan dengan momen pada saat Nicole sedang diantar oleh kedua orang tuanya ke turnamen karate. Dalam perjalanan, mereka terjebak di tengah kemacetan dan dari momen ini, kita bisa melihat Sang Badut sedang mengendarai mobil birunya. Yes, dia cuma muncul begitu aja. Sama halnya dengan episode The News, di mana ketika sang reporter sedang menampilkan video random dari kehidupan di kota Elmore, kita bisa melihat Sang Badut sedang mengendarai mobil birunya. Dan ya, gak ada hal yang spesial dari momen ini, jadi udah gitu aja. Kemunculan berikutnya adalah dalam episode The Goals, di mana pada saat Carrie sedang menunjukkan kepada Gumball dan Darwin mengenai hal buruk yang terjadi ketika Halloween, yaitu para hantu dan juga Goals kini sudah tidak ditakuti oleh warga Elmore. Orang-orang menganggap kalau Halloween adalah hari perayaan yang menyenangkan, namun bagi para hantu dan juga Goals, Halloween seharusnya menjadi waktu yang bagus untuk menakuti orang-orang. Pada saat salah satu Goals yang bernama Mr. Candy, yang tentu merupakan plesetan dari Candyman, menceritakan kepada Gumball dan Darwin mengenai nasib rekan-rekannya saat ini. Kita ditampilkan dengan Sang Badut yang kini nasibnya harus menjadi seorang penjaga dan teman bermain bagi anak-anak kecil. Dan di akhir episode, ketika Gumball dan Darwin telah membuat seluruh warga Elmore kembali takut dengan Halloween, Sang Badut pun muncul dan berterima kasih kepada mereka berdua. Thanks guys! Kemunculan terakhir dari Sang Badut adalah dalam episode The Hearts, di mana ketika Tuan Robinson telah menyakiti perasaan Gumball dan Darwin, ia mencoba untuk membuat mereka berdua kembali menyayanginya. Dalam salah satu usahanya, Tuan Robinson mencoba mengikuti mereka berdua di tengah malam. Namun ia juga mengajak beberapa orang untuk mengikuti Gumball, dan salah satu orang itu adalah Sang Badut yang posisinya seperti Sang Pennywise. Oke, jadi begitulah beberapa kemunculan dari Sang Badut dalam serial Gumball. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Siapakah Sang Badut ini? Well, jawaban ini mungkin bakal mengecewakan banyak dari kalian, tapi gue bakal dengan tegas menyebutkan kalau Sang Badut ini adalah seorang badut.
Ya, serius. Karakter ini nggak lebih dari sekedar badut yang ada di kota Elmore. Kata badut di sini merujuk ke individu yang memakai make up untuk menghibur anak-anak, dan bukannya menghibur cewek yang udah punya pasangan, atau malah cewek itu sebenarnya nggak pengen sama kalian, tapi ya kalian tetap pengen aja gitu menghibur cewek itu. Dasar badut. Di sini mungkin ada yang bertanya, Bang, apakah dia merupakan makhluk dari Void atau sebagainya? Apakah tidak ada teori konspirasi di balik karakter ini? Well, sayangnya tidak ada. Karakter ini memang pure merupakan karakter biasa. Kehadirannya di kota Elmore hanyalah sebagai seorang badut. Ya, kayak mirip inilah Krusty the Clown dari serial The Simpsons. Itulah kenapa ia tidak dimasukkan ke dalam Void ataupun merupakan makhluk The Void, karena ia sudah memiliki perannya sendiri. Dan oh ya, sedikit koreksi, The Clown ini sebenarnya nggak cuma seorang badut ya, melainkan dia juga merupakan seorang Ghouls. Jadi Ghouls ini merupakan makhluk supernatural yang kemunculannya itu adalah untuk menakut-nakuti orang di Elmore ketika Halloween. Dia itu hampir sama kayak Carrie, tapi bedanya kalau Carrie itu adalah hantu, sementara The Clown dan Mr. Candy adalah Ghouls. Di sini gue yakin bakal ada yang bertanya, lah bang, gue liat kok di TikTok atau di video mana gitu, sang badut ini muncul di banyak tempat. Kayak dia itu tuh selalu muncul di berbagai situasi yang agak menyeramkan gitu. Kenapa di sini lu nyebutinnya di beberapa episode doang, dan bukannya di episode yang lainnya juga ada? Well, gue bakal katakan kalau kemunculan sang badut yang kalian lihat di TikTok atau di video manapun, itu adalah di episode The Gumball Chronicle The Curse of Elmore. Hah? Episode apa itu? Apakah episode spesial? Bukan, itu adalah episode spin-off, yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan serial utama. Kenapa demikian? Itu dikarenakan Gumball Chronicle merupakan clip show, atau merupakan episode yang berisinya potongan-potongan klip dari serial utama. Dan dikarenakan Gumball Chronicle rilis pada bulan Oktober, pastinya episode ini bakal memiliki tema horor. Maka dari itu mereka mengambil beberapa potongan klip yang terkesan cukup menyeramkan dari serial utama. Jadi buat kalian yang berpikir kalau The Gumball Chronicle itu merupakan episode terakhir dari serial Gumball, well, kalian salah. Episode itu sebenarnya lebih kayak cuman kayak cash grab gitu doang lah. Cartoon Network pengen dapetin cuan yang lebih dari serial yang seharusnya tuh udah tamat pada saat itu. Tadinya gue pengen buat pembahasan khusus mengenai episode ini, cuman pas gue lihat kalau episode ini tuh merupakan potongan klip doang. Jadi ya udahlah, sekalian aja gue bahas, dan gue juga pengen menyelesaikan masalah perbadutan ini sekarang juga. Jadi episode ini sebenarnya pengen menjelaskan mengenai fenomena kutukan yang ada di kota Elmore. Episode ini dibuka dengan potongan klip dari episode The Ghouls, di mana Ellen dan Leslie menemukan sebuah kaset VHS. Kaset ini merupakan referensi dari film The Ring. Namun dikarenakan mereka berdua menggunakannya dengan salah, sang pemilik kaset yaitu Kuntil Emak atau nama aslinya adalah Sadako muncul untuk menunjukkan mereka berdua cara menggunakan kaset itu dengan benar. Kalau dalam episode The Ghouls, ini seharusnya merupakan akhir dari cerita mereka. Namun dalam episode ini, sang Sadako menunjukkan kepada mereka berdua mengenai kutukan yang ada di kota Elmore, yaitu mengenai keberadaan sang badut yang selalu muncul di mana saja. What you're about to watch will blow your mind. The Curse of Elmore. Satu hal yang gue apresiasi dari episode ini adalah mereka sadar bahwa mereka memang sedang membuat clip show. Hal ini ditunjukkan dengan Leslie yang seringkali berkata, ini pasti cuma clip show doang. Yeah, whatever. This is just gonna be a clip show, isn't it? That this video is just a cheap clip show after all. No. Very classic. Tipikal meta joke dari serial Gumball. Setelah itu, kalian bakal ditampilkan dengan berbagai klip dari serial utama. Gue bisa pastikan kalau 90% isi dari video tersebut merupakan klip dari serial utama. Hal yang membedakannya adalah terdapat sosok badut yang selalu muncul di mana saja. Ketika videonya selesai, sang Sadako menunjukkan kalau dirinya adalah seorang badut. Tapi setelah mereka berdua pergi, terungkap kalau sang badut itu adalah Tobias yang sedang membuat prank. That was extreme pranking with Tobias Wilson. So, kesimpulannya adalah The Clown atau sang badut hanyalah seorang badut menyeramkan yang ada di serial Gumball. Kehadirannya sendiri bisa dibilang merupakan reference dari karakter Pennywise dari film It. Ketika di malam Halloween, sang badut berubah menjadi sosok Ghouls, yaitu makhluk supernatural yang suka menakuti warga lokal. Lalu untuk berbagai kemunculan mengerikan dari sang badut, itu hanyalah dalam episode spin-off saja, yang keberadaannya sendiri tidak berhubungan dengan serial utama. Kalau misalnya kalian masih bertanya, Bang, nggak adakah teori mengenai karakter ini? Well, sayangnya, gue nggak bisa membuat teorinya, karena penjelasan mengenai karakter ini sudah sangat jelas. Berbeda dengan pembahasan seperti The Void atau ibunya Banana Joe yang terdapat teori konspirasinya, itu dikarenakan penjelasan dari mereka berdua bisa dibilang masih kurang begitu jelas dan lengkap. Maka dari itu, untuk melengkapi, kita pun membuat sebuah teori dan spekulasi. Berbeda dengan karakter The Clown yang menurut gue tuh udah jelas banget sih dia itu siapa. Jadi ya maaf banget kalau misalnya video ini agak mengecewakan ekspektasi kalian. Tapi kalau misalnya kalian punya spekulasi sendiri mengenai karakter ini, ya jangan sungkan berkomentar di bawah.
Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks, guys!